Hai Sobat Indo Prime, gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat ya? Masih hangat berita tentang mutasi besar-besaran di Kapolri. Menurut kalian akankah Kapolri dicopot? Apabila saat ini Komjen Listio Sigit Prabowo berumur 53 tahun, terhitung dari tanggal kelahirannya 5 Mei 1969, maka calon tunggal Kapolri itu masih memiliki waktu yang lama memimpin Korps Bayangkara menjadi Kapolri. Kendati demikian, lama atau tidaknya seorang Kapolri menjabat tergantung Presiden, karena kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri ada di tangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 11 dinyatakan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila mengacu kepada masa jabatan, anggota Polri akan memasuki masa purna tugas saat usianya mencapai 58 tahun. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Mengingat usia Listio Sigit yang berumur 53 tahun di tahun 2022 ini, maka ia akan pensiun di usia 58 tahun pada 2027. Namun dengan adanya kasus Irjen Verdi Sambo membuat institusi Polri tercoreng. Sebab ia sebagai Kadif Propam Polri melakukan rencana pembunuhan kepada ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain itu, 63 polisi diperiksa soal dugaan rekayasa kronologis dan menghilangkan barang bukti. Ini merupakan coreng dari institusi polisi. Desakan kepada Presiden Jokowi agar Presiden dapat memberi perhatian khusus terhadap situasi Polri saat ini dan mengambil langkah untuk mengembalikan citra polisi yang kembali baik. Apakah Kapolri saat ini Komjen Listio Sigit Prabowo akan dicopot dari jabatannya? Berikut Indo Prime sajikan kandidat Jenderal Bintang 3 calon kuat pengganti Kapolri versi Indo Prime TV. Sebelum masuk video daftar nama-namanya, jangan lupa terus untuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Yang pertama adalah Komjen Pol Bambang Sunarwibowo. Beberapa nama kandidat muncul dalam bursa Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo. Salah satu yang turut dimasukkan radar adalah Sestama Badan Intelijen Nasional atau BIN Komjen Pol Bambang Sunarwibowo. Komjen Pol Dr. Andes Bambang Sunarwibowo SHM Hum lahir 24 Mei 1966 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 3 Maret 2020 menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Selain itu, beliau juga menjabat Ketua Harian Pengurus Besar E-Sport Indonesia. Pertimbangannya adalah kondisi saat ini di mana isu terorisme kembali merebak, terutama kejadian di Papua. Komjen Pol Bambang Sunarwibowo dibutuhkan untuk antisipasi deteksi dini yang benar-benar prima dan akurat dari seorang perwira BIN. Yang kedua adalah Komjen Pol Ahmad Doviri. Verdi Sambo baru saja menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Kamis 25 Agustus 2022. Sidang tersebut dipimpin oleh Komjen Pol Ahmad Doviri dan dihadiri oleh Kadif Propam Polri, Iwasum Polri hingga Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sebelumnya, Komjen Ahmad Doviri Jenderal Bintang 3 Dr. Andes Haji Ahmad Doviri MSI kelahiran 4 Juni 1967 Tegalurung, Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Ahmad Doviri merupakan lulusan Akpol terbaik tahun 1989. Beliau merupakan bagian dari tim khusus penyidikan kasus kematian Brigadir J yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ahmad Doviri sendiri diketahui merupakan Kepala Badan Intelijen Keamanan. Di bawah pimpinannya dalam sidang kode etik, Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat. Lalu ada Komjen Pol Arief Sulistianto. Komjen Pol Dr. Andes Arief Sulistianto MSI lahir pada 24 Maret 1965 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 18 Februari 2021 menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Arief lulusan Akpol 1987 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Beliau juga salah satu Jenderal Bintang 3 yang dapat jabatan baru dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Komjen Pol Arief Sulistianto menjabat sebagai Kabar Harkam Polri menggantikan Komjen Pol Agus Andrianto yang menjabat sebagai Kabar Reskrim. Sebelum diangkat sebagai Kabar Hakam, Komjen Arief bertugas sebagai Kalemdiklat Polri. Berikutnya adalah Komjen Pol Purwadi Arianto. Komjen Pol Dr. Andes Purwadi Arianto MSI lahir 2 Oktober 1966 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 18 Februari 2021 mengemban amanah sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Purwadi Arianto lulus Akademi Kepolisian pada tahun 1988, berpengalaman dalam bidang reserse.
Jabatan Jenderal Bintang 3 ini sebelumnya adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Komisaris Jenderal Polisi Purwadi Arianto merupakan perwira tinggi Polri yang belakangan mendapat kenaikan pangkat dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia adalah satu-satunya perwira berpangkat Komjen yang mendapat kenaikan pangkat bersama 5 perwira Polri lainnya di Gedung Rupatama Mabes Polri. Bagaimana menurut Sobat Indo Prime? Kira-kira apakah Presiden Jokowi akan melakukan tindakan tegas atas kejadian kasus Verdi Sambo untuk mengembalikan citra polisi yang lebih baik lagi? Yuk share opini kalian dalam kolom komentar ya. Stay tune terus untuk video-video inspiratif lainnya. Stay safe dan stay healthy.